Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Pada siang Bu Guru hari ini, gimana? jam 2 ya, kita untuk melanjutkan KD yang kemarin yang sudah integrasi nasional. Hari ini KD yang 3.2 tentang merajut nanti ya di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya silakan Dodi untuk berdoa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum diskusi kita mulai hari ini, silakan ini Dodi dikasihkan ke kelompok ya. Ya, dikasih ke kelompok. Bukunya ada referensi lain ini. Silakan dibaca dulu babnya hari ini, merajut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ayo. Dibaca. Halaman berapa? 61 ya? Ya, lanjutkan. Ini masih kendala laptopnya ini ya, nggak bisa dibuka ini. Bisa dibantu tadi dulu dibantu. Bisa. Ya. Bukan dari tentang PBG. Jadi ini peserta saya jadi ini peserta PBG Universitas Mataram ya. Jadi mohon diseriusan aja. Berikutnya kita langsung ke topik pada hari ini adalah lanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika yang minggu kemarin sudah diskusi juga. Kita diskusi masalah yang kedua ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, sekarang sebelum kita ke bernyanyi dulu tentang profil Pancasila. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Profil Pancasila. Bukan ini, taruh lagi.
Suaranya tidak ada. Mana suaranya? Aduh. Ada Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berikutnya, ayo berdiri dulu. Berdiri lagi. Tiru ya. Berdiri lagi, mana-mana. Sebisanya Kak. Lagi otak anak ya. Tiru aja. Ayo semangat, Rizky.
Bentar ya. Berlian. Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Bisa kamu baca sendiri bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu beraneka satu. Dan di sini Indonesia tak adalah satu kesatuan. Apa yang menjadi pemersatu bangsa di antaranya ini? Pancasila. Berikut undang-undang dasar. Bendera merah putih, bahasa Indonesia. Apa lagi? Lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Ya. Mengenal lagu perjuangan? Apa contohnya bisa nanti? Lagu perjuangan Indonesia Raya. Perjuangan, lagu Maju tak lupa. maju tak lupa. Apa lagi? Yang ke apa lagi? Apa Viva? Tidak tahu. Oke, jangan hanya mengenal lagu DJ terus ya. Lagu perjuangan itu kan penting. Kita lagi sebutkan lagu daerah. Satu aja dari Madura, misalnya kita kan orang Madura. Ya. Lagu apa? Terapan sapi ya. Apa ya? Tanduk maco. Dari wilayah lain misalnya? Ayo. Ya itu Kabupaten Madura. Banyaknya apa? Maluku. Banyuwangi Bu. Ya Banyuwangi apa? Ini apa Banyuwangi Bu? Lari usik. Maluku. Sekini. Hah? Lagu daerah. Ya, Seniman ya. Berikut ada beberapa yang penting tentang persatuan Indonesia, di mana kita itu persatuan dalam keberagaman itu harus ya. Jadi di sini dipahami setiap warga Indonesia agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini: kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Berikut pembangunan berjalan lancar. Jadi ini hanya sekilas, ibu kalian bisa baca di buku paketnya itu lengkap. Bagaimana cara menyatukan keberagaman tersebut? Berikutnya, apa itu integrasi? Kemarin sudah dijelaskan pertama ya. Berikutnya anak-anak, integrasi ini kemarin sudah didiskusikan. Kita lanjut ke topik permasalahan hari ini. Apa itu topik hari ini? Banyak sekali unsur dasar bela negara itu bisa kamu baca ya. Berikut mengenai ancaman dari mana saja? Luar dan dalam. Iya, luar dan dalam. Yang luar misalnya apa? Budaya. Budaya. DJ tadi itu. Yang lain DJ
kebiasaan. Ya, kebiasaan ya. Jadi ini video keberagaman. Silahkan di apa namanya dulu, keberagaman Indonesia. Tidak bisa dibuka. Video keberagaman. Mana tadi? Bisa. Gak bisa, kalau berarti kita dulu video keberagaman ini gak bisa biar kalau kalian tahu keberagaman ada di Indonesia. Ya. Keberagaman di Indonesia. Anak-anak bapak suku-suku yang ada di Indonesia? Tahu. Ya. Iya. Suku apa saja? Madura. Dayak. Dayak. Apalagi? Jawa. Jawa. Apalagi? Sunda. Afrika. Batak. Dayak, Bu. Batak. Ya. Minangkabau. Bali. Bali. Ya. Jawa. Jawa sudah. Suku Minang. Halaman. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Kawan. Suku Minang Kerbau. Suku Minang itu sudah Ini kita sudah Kerbau. dilihat teman. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja-puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting
sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. puja bangsa. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Kita langsung ke topik diskusi hari ini. Ada 4 kelompok ya. Saya bagikan dulu nih kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan menarik referensi buku yang memiliki ya. Ini teman-temannya habis ujian ulang ya. Habis ujian ulang ya. Iya Bu. Ya kelompok berapa kamu? 3. Kelompok 3. Bukan sudah ini. Rizky sama Nama saya, Bu. Mana nama saya, Bu? Ini kok Rizky, Bu. Oh, soalnya Rizky. Kita kasih ini. Siapa? Siti Zekia Robi. Itu siapa? Ini Oh iya. Bukan. Sudah. Ini banyak yang tidak masuk karena kan habis ujian ya. Ada yang ke haji tadi izinnya ya. Ya. Sisanya 3 ini. Ya. Yang masuk saya sudah absen ini. Yang nggak masuk tidak. Yang ujian ke saya sudah dulu ya. Oke Bu. Silakan diskusikan kelompok. Waktu kalian 20 menit ya. Ya. Waktu ini didiskusikan. Diskusi kelompok. Ada di sini Pak? Iya, namanya Oh, betul ada. masih kita. Saling kerjasama ya. teman kelompok saya udah masuk. Oh, udah masuk. Ya, Ya mungkin kan lagi ada yang datang, siapa tahu ya. sekian masuk. Ya kali sudah bisa kerja kali ini. Masih mikir, Bu. Apa topiknya punya kamu? Nah, apa itu tentang lapangan pekerjaan? Oh, lapangan pekerjaan. Oke, yang ini yang Rizky dan Kurangnya lapangan pekerjaan. ya. Kan Diskusikan. pekerjaan, Nur. Referensinya sudah ada. Silakan ntar lagi 20 menit lagi kita akan presentasi. Kemana temannya, Pak? Ya. Udah masuk. Makanya kasih obat. Sakit. Yang dicari di situ adalah penyebabnya apa? Penyebabnya. Yang kedua, solusinya bagaimana? Ya, solusinya bagaimana? Ya. Harus jelas ya. Kalau 10 menit selesai enggak apa-apa ya. Ya, belum nunggu. Ya, Bu. Jadi betul. Ada minta videonya nanti ya, Bu. Cepat, sendirian dapat lagi. Ada diskusi. Mau
topik yang berbeda anak ya. Jadi nanti saling temas, kemudian hasil diskusi dicatat ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 saling mengisi nanti. Jadi nanti anak-anak memperoleh 4 jawaban ya. Memperoleh 4 jawaban. Ya, sudah. Dodi tidak bawa Dodi ini. Beli Dodi di koperasi itu. Kok pinjam guru Iya, penanya punya. Kalau beli soto ada. Ya, pulsa ada, paketan ada. Beli pulpen. Iya, Dodi itu maksudnya itu. Sekarang jangan munculin dia Bu. Jadi korban tidak begitu. Tidak juga Nur, tidak boleh seperti itu. Kalau aja harus punya korban waktu. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1. Sudah kelompok 1. Ada yang ditanyakan bukan? Belum ada Bu. Belum ya. Kelompok 1 itu gambaran tentang pendidikan di kota maupun di desa maksudnya ya. Di desa. Kenapa seperti itu? Ada perbedaan, kamu jelaskan ya. Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Harus jelaskan. Ya, sudah yang selesai? Sudah kelompok 4 tadi katanya. Sudah Kelompok berapa dulu ini? Level Kelompok 4 Bu. Katanya sudah selesai. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Judulnya apa? Yang terakhir nih ya, tentang Ibu. kesehatan ya. Di kelompok 4 tugasnya adalah sektor kesehatan. Pendapat bagi kelompok saya berhubung kelompok saya sendiri yang jawab. Perbedaan bagi masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Di sini sesuai pengamatan saya, penyebab dan solusinya sudah saya tulis, sudah saya catat. Yang pertama, penyebabnya adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat berbeda. Pemenuhan atas fasilitas kesehatan akan mempengaruhi SDM di daerah setempat. Biaya kesehatan yang mahal, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Ya. Itu penyebabnya menurut saya pribadi. Ya, Solusinya mengatasi kesenjangan kesehatan. Menurut saya ada beberapa yang saya lihat di lapangan atau di masyarakat setempat. Yang pertama, kurangnya puskesmas atau puskesmas terlalu jauh bagi masyarakat untuk datang ke puskesmas tersebut. Ya. Yang kedua, kalau bisa kartu Indonesia Sehat itu harus merata sampai ke pedesaan. Karena kebanyakan kartu Indonesia Sehat itu hanya di kota-kota saja. Termasuk orang tua, nenek saya dan kerabat-kerabat saya tidak dapat kartu Indonesia Sehat. Kemudian yang selanjutnya harus adanya penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat itu paham apa gunanya kartu Indonesia Sehat, apa gunanya, gimana kalau ada sesuatu yang sakit biar tidak. Biasanya kalau di desa itu ada yang sakit, ini lah bikin lurus TV gitu. Ya, kurang peduli. Nah, pedulinya kerabat atau familinya. Kemudian adanya posyandu yang apa namanya? Kalau per minggu, per bulan itu apa? Bertahap. Yang terakhir menurut saya solusinya adalah adanya BPJS kalau bisa, ya katanya tadi sama dengan
Biasanya BPJS itu di kota-kota saja yang mendapatkan BPJS. Di desa itu kurang Sentuhannya ya, kurang. kurang. Oke. Itu saja. Iya. Mungkin ada saran, masukan, kritik atau Ya, dari yang kelompok bagaimana? lain silakan anak-anak. Bagus sekali kasih vlog untuk kelompok 4. Ya. Silakan, mungkin ada yang nambah dari kelompok 1, 3 dan 2. Silakan. Dari kelompok 2 nambah buku. Oke. Kalau pertanyaan monggo silakan pertanyaan, saran, kritik, Ya, itu nambah apa itu? Gimana? Kelompok 2. Sidang please. Ini tadi dikatakan bahwasannya kesehatan itu kurang menyentuh kepada masyarakat pedesaan. Ya. Padahal di situ sudah ada yang namanya posyandu di mana-mana ya. Ya. Jadi mungkin karena di pedesaan maaf aja mereka kurang menarik tentang sebuah kesehatan, sehingga bukan tidak disentuh tapi disentuh karena dia tidak mau tentang kesehatan, mengetahui kesehatan, akhirnya mereka terbengkalai. Ketika mereka sudah sakit baru mereka membutuhkan kesehatan. Gimana? Jadi mungkin kelompok 4 yang tadi bilangnya tentang BPJS ini tidak ada di mana? Di desa ya. BPJS itu kebanyakan diperoleh atau orang-orang yang mendapatkan BPJS itu ada di perkotaan, bukan di perdesaan. Nah, itu kebalik ya, itu kebalik. Kayaknya lebih banyak ke kota itu punya itu, tapi BPJS yang bayar kita. Tapi kalau di pedesaan itu adalah BPJS yang non bayar. Bayar gratis. Subsidi. Ya, gratis. Ya, subsidi. Hanya saja kebanyakan orang-orang pedesaan itu enggan menggunakan, sehingga ketika dia sakit lalu dia itu digunakan itu sudah nonaktif. Padahal kartu BPJS non bayar itu harus digunakan paling tidak 1 bulan sekali, walaupun kita tidak sakit kita bisa check up ke puskesmas setempat. Jadi itu Bu, jadi mohon maaf apa yang dijelaskan oleh kelompok 4 bahwasanya pedesaan itu kurang tersentuh oleh kesehatan, itu tidak, menurut saya tidak Kurang benar. Itu Kelompok disentuh sekali nggih. Oke. Gimana kelompok 4? Betul. Ini Bu, ada sanggahan Perbedaan boleh ya. dari yang disampaikan barusan. Karena seperti ini, benar di pedesaan itu sudah sampai di kayak BPJS itu ada yang gratis. Cuman karena minimnya pendidikan di pedesaan, akhirnya kayak masyarakat di pedesaan, benar pedesaan yang masih di lingkup kota atau di pinggiran-pinggiran jalan provinsi atau yang masih di aspal. Tapi kalau yang di desa, contohnya di Baban atau di Sidomulyo atau yang di intinya sana di gunung sana, untuk infrastruktur, untuk perjalanan saja mau ke rumah sakit itu bener sih lo ini lingkupnya segini. Tapi kalau yang bagian pucuk sana itu Bu, yang mau ke rumah sakit, meskipun adanya penyuluhan, petugas penyuluhan aja tidak mungkin berani nyampe sampai ke pucuk sana. Karena pertama dilihat dari jalannya, jalannya rusak, wis lah panggil aja, cuman manggil RT-nya atau tokoh-tokoh masyarakat di sana. Iya, kalau RT-nya atau tokoh masyarakat sana bisa menyampaikan apa yang disampaikan di bawah. Tapi kalau tidak bisa menyampaikan kan tidak sampai di sana. Karena dari tadi di awal tadi kalau minimnya pendidikan, nanti di sana di masyarakat pedesaan itu untuk masuk ke puskesmas bilangnya, bener gratis BPJS. Tapi kayak gini dipersulit karena saya bukan dari orang lain, saya sendiri mengalami orang tua atau kerabat atau famili saya itu seperti itu. Bener gratis tapi dipersulit, masalah yang diminta ini, akhirnya yang harusnya itu didahulukan ditangani itu masih ngurusi
admin surat-suratnya kayak ini yang itu. Dan saya paham sendiri di dekat puskesmas itu jarang sekali kayak mau fotokopi, mau intinya seperti itu yang dibutuhkan. Sulit ya, sarananya kurang memadai. Oke, karena waktu kita masih banyak. Silakan kelompok 1 silakan ya. Oke, kita simpulkan. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang masalah sektor pendidikan yang ada di kota dan juga masyarakat kecil. Yang pertama ini tentang penyebabnya terlebih dahulu. Penyebabnya yang pertama yaitu kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya. Terus yang kedua itu perbedaan kondisi pendidikan antara di kota dan juga di desa. Meliputi yang pertama fasilitasnya, yang kedua kualitasnya, dan yang ketiga untuk pendidikannya. Solusi dari kelompok kami yaitu tentang pemerataan fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu sarana pembelajaran dan sarana transportasi diperlukan untuk meningkatkan kesenjangan pendidikan, memperkecil perbedaan dengan sekolah lain. Pokok intinya ini tentang fasilitas pendidikannya. Fasilitasnya ditingkatkan, mutu SDM-nya juga ditingkatkan. Jangan yang solusinya jangan yang berpendidikan rendah, mengajar juga. Misalnya contohnya seperti putus sekolah, misalnya putus sekolah itu gara-gara faktor fasilitas ya. Jadi seperti itu dari kelompok 1. Oke, untuk teman-teman yang lain mau menambahkan. Silakan kasih kelompok untuk Mbak Afifah. Oke, dari pendapat masalahnya, penyebab masalah dan solusi sudah jelas ya. Berikutnya Paling banyak masyarakat yang buta huruf. Nah, jadi solusinya di sini ya harus mengadakan sejenis pelatihan di desa-desa. Terus ada yang namanya sekolah. sekolah luar biasa. Iya, Itu ada penanganan khusus biasanya. Sekolah bagi orang-orang sekolah yang berusia itu. Luar biasa. Rumpun aksara. Ada yang kayak rumpun aksara memang betul. Enggak lagi itu loh, Rumah kita. sekolah yang ini. Ya. Untuk penyebab kemiskinan, poin pertama itu upah minimum yang tidak memadai. Dengan poin 2, taraf hidup masyarakat yang buruk. Poin 3, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan pekerjaan. Dari poin ini saya ambil solusi kemiskinan. Di poin pertama, update data penduduk, integrasi penyaluran bansos, subsidi administration branches, aslinya PRIS bukan branches ya. Terus insentif di gudang pertanian, peternakan dan perikanan, pengolahan APBN secara cermat. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mungkin ada saran atau masukan bisa diajukan ke kelompok 3. Ya, kelompok. Terima kasih. Ya, di kelompok terakhir ini penyebab kemiskinan sudah jelas karena upah, apalagi guru honorer anak-anak ya hanya cukup saja ya. Berikutnya taraf hidup masyarakat buruk ya. Menurut kamu barusan meningkatnya angka pengangguran. Usahakan ya, jangan harus Proses dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dari sekarang. Ya, dari sekarang. besok jadi. Ya. Aslinya apa? Tapi kalau kamu ngomong presentasi. Tidak berdaya akan pendidikannya. Dan ada pendapat lain nih dari kelompok 1. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan presentasi. Kelompok 2 siap. Kelompok 2 tentang tenaga kerja. Tentang tenaga kerja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kebetulan tugasnya tentang kelompok kerja, minimnya pekerjaan nih. Jadi di sini sektor tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan itu sangat banyak. Kenapa banyak? Karena yang pertama sektor lapangan pekerjaan kurang. Yang kedua, minimnya tingkat pendidikan yang ada di desa kita atau negara kita, mungkin gitu. Yang ketiga, karena mungkin lapangan pekerjaan yang ada itu terisi oleh orang-orang asing. Solusinya yaitu Apa solusinya? mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja kayak Delta bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan baik dari tingkatan atas maupun sudah S1 ya. Menambah lapangan pekerjaan Ya. dan meningkatkan pendidikan serta cukup kayaknya ada Sudah cukup ya. Oke. nanti dari teman-teman mau Ada yang yang menambah? Dua, empat, dan satu. Tika, ada masalah? Dodi dulu. Dodi. Oke, terus sekali dari kelompok 2 ya. Solusinya tadi mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja. Apalagi kita jurusan SMK, kadang-kadang anak tuh nganggur. Jurusan kita itu TKJ sekarang ya, TKJ. Jadi harus, apalagi sekarang banyak online, ya kan? Aplikasi online, apa saja kamu lakukan, ya walaupun tidak kuliah, anak-anak siap kerja. Kalau tidak usaha sendiri, silakan anak, jangan hanya duduk makan tidur aja di rumah ya, kasihan orang tua yang Bukan tidur itu ibadah. masalah pendidikan itu sangat penting ya. Berikutnya kalau bisa punya usaha bisnis sendiri walaupun tidak kuliah. Jangan sampai nganggur, emang loh ya. Kemampuan kalian itu teknik, komputer dan jaringan. Apalagi sekarang di era globalisasi, jaringan atau komputer itu sangat penting. Apapun sekarang online. Dari hal kecil sampai hal besar. Ya. Katanya Bu Rosita itu Bu, Kenapa? lebih baik jadi kepala ikan teri daripada ekornya singa. Maksudnya adalah lebih baik usaha kecil-kecilan tapi punya sendiri daripada kerja di kantor tapi ikut orang. Iya. Sekarang ada lesnya Rosita ya? Kalau kita punya modal, lebih baik usaha sendiri. Karena kebanyakan yang lulus itu anak-anak banyak yang tidak punya modal untuk usaha. Karena usaha itu perlu modal. Ya. Kalau yang udah sedikit ya, kecil-kecilan dulu lah ya. Anak-anak jangan meniru penghasilannya yang sudah besar dan modalnya besar. Itu saja. Ya, bagus sekali ini untuk kelompok apa tadi? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 4 sudah 3. Terakhir nih kelompok 3. Karena lagi ada postes ya. Oh, mereka kira-kira tidak mau lagi. Ayo Adi sama Saya tiga ingin memperjelaskan tentang kondisi kemiskinan banyak yang tidak di kota maupun di desa. Ya. Untuk penyebab kemiskinan, poin pertama itu upah minimum yang tidak memadai. Yang poin 2, taraf hidup masyarakat yang buruk. Poin 3, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan pekerjaan. Dari poin ini saya ambil solusi kemiskinan. Di poin pertama, update data penduduk, integrasi penyaluran bansos, subsidi administration ranges, aslinya fees bukan business ya. Terus insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, pengolahan APBN secara tepat. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mungkin ada saran atau masukan bisa
ajukan ke kelompok tiga. Ya, kelompok tiga ya. Dari kelompok terakhir ini penyebab kemiskinan sudah jelas karena upah, apalagi guru honorer anak-anak ya hanya cukup saja ya. Berikutnya taraf hidup masyarakat buruk ya. Menurut kamu barusan meningkatnya angka pengangguran ini berkaitan dengan kelompok berapa tadi, 2 ya? 2 ya. Jadi sekarang itu kan ada sensus itu lagi ya. Untuk ya pekerjaan resosek itu masuk di sini ya. Sensus pertanian. Penyaluran bansos yang dimaksud di sini bantuan sosial, ada yang berupa uang, berupa beras, ya kan? Kemarin kalau tidak salah di desa itu kami orang ambil beras 10 kilo anak. Ya. Ibunya dapat enggak? Ada Bu. Ada yang dapat ya? PIP dapat ya? Dapat. Tidak ada. Ya. Berikut insentif di bidang pertanian sekarang ada. Berikutnya peternakan dan perikanan. Nah, ini sangat penting untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pendidikan, berikut masalah mengatasi kemiskinan, kesehatan. Apa satu lagi? Yang satu lagi tadi? Pekerjaan. Iya, saya kira pemerintah itu sudah menyalurkan ya bantuan-bantuan bagi mereka yang nganggur juga ya, ada prakerja. Nana pernah dengar itu? Iya. 1 bulannya 100 ya. Nah, berapa? 600. Enggak salah 600. Ada kayaknya berapa kali itu tidak begitu mengikuti ya. Mereka yang dapat prakerja, tapi itu pakai online juga ujiannya, online juga gitu ya. Jadi tidak sembarangan online ya. Jadi dapat prakerja. Masih Tidak sama dengan itu ya, nggak boleh. Oke, anak-anak dari sini kita kasih post test dulu ya untuk anak-anak. Saya kira diskusi ini sudah selesai. Post test ini silakan dikerjakan karena ini bukan penilaian akhir ya. Ya, harus benar jawabnya. Harus Bu. Ya, dapat 100. Bu, kalau tidak bisa gimana? Ya harus bisa lah. Diusahakan ya Bu. Jangan harus bisa. Post test kerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, dari sekarang. Jangan lupa anak-anak untuk pertemuan berikutnya pelajari ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya itu ya. Ya Bu. Sekalian tugas-tugas di LKS dikerjakan. Ya. Tidak boleh tunjuk-tunjukannya. Bu. Meeting. Yang sudah dikumpulkan. Yang sudah diusulkan Belum Bu, soalnya sulit sekali ini Bu. ini tidak sulit. Tidak belajar ya. Ini tidak pernah belajar. Tadi malam ketiduran Bu. Pokoknya sudah. Sudah? Kalau sudah kerjakan malas ini Bu. Ya. Pemalas. Aslinya pemalas Bu, tapi kalau mau ngomong konsentrasi panjang dan kali lebar ya. Lama menit lagi. Selesai. Yang lain mendengarkan itu menyimpulkan dari diskusi tadi ya. Bahwa penyebab masalah yang pertama pendidikan yang dikemukakan oleh kelompok 1 tadi Afrika yang jelas pendidikan berhubungan untuk semua orang. Nah, di sini solusinya
Termasuk apa? Termasuk sekolah kita mengenai BBDB nanti, misalnya ada penjemputan siswa itu harus dipenuhi karena medan di sini juga berat anak-anak, ya atau tidak? Naik gunung turun gunung, jalannya masih rusak misalnya. Berikutnya yang kedua tentang tenaga kerja dari kelompok 2 tadi, jelas ini solusinya bimbingan penyuluhan berikut BLK ya, sudah masuk di daerah kita. BLK di selatan itu ada ya, balai latihan kerja lokomotif kalau tidak salah ya. Berikut meningkatkan pendidikan dan penyebaran tenaga kerja ya. Yang tadi dapat apa tadi? Tenaga kerja. Kesimpulan yang ketiga, ibu simpulkan di sini, apa sih penyebab kemiskinan itu? Karena upah tidak mencukupi, apalagi guru honorer. Kalau yang P3K sudah puas sudah ya, di atas ya apa namanya, sudah enak wes. Kalau yang P3K sertifikasi mendingan masih ya, yang honorer ini banyak sekali di Indonesia ya. Solusi kemiskinan misalnya ada data penduduk tadi, Resosek ya. Kelompok 4 ya tadi, insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi dari hasil-hasil di bidang mereka itu biasanya ada apa tunjangan pupuk ya, subsidi pupuk dan sebagainya ya kalau pertanian. Dan peternakan mungkin pakan-pakan ya. Berikut kelompok terakhir adalah solusinya membangun puskesmas terdekat. Betul sekali, kartu Indonesia Sehat. Ada memang yang di desa ya, kelompok 2 dapat BPJS benar, tapi tidak digunakan. Di Jember ini ada namanya Jikeren ya. Kalau ada apa ada ya, ada BPJS. Posyandu ini memang belum digerakkan. Nah itu kesimpulan dari tadi. Ibu harap anak-anak sudah lengkap catatannya ya. Gimana soal sudah selesai? Sudah. Oke, jawaban LKS-nya pada KPD dikumpulkan juga. Ya. Nanti setelah saya nilai saya bagikan. Terima kasih Desi. Oke, anak permasalahan dalam melanjut ke dunia ini sudah kita pelajari, dan berikutnya bab 6 nanti itu tentang ancaman terhadap NKRI. Itu harus dipelajari dulu, LKS-nya itu dipelajari dulu, dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya anak-anak. Namun sebelum itu, sebelum diakhiri pembelajaran ini kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya sampai rumah ya, karena ini sudah jamnya berakhir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dari Doni dulu. Selamat dulu. Thank you.